Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Yuniarti dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil review materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Pada pertemuan pertama, yaitu definisi dan kerangka kerja m-komersi. M-komersi merupakan singkatan dari elektronik komersi atau perdagangan dengan mengeksploitasi media elektronik. M-komersi ini juga merupakan hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang begitu cepat terhadap pertukaran barang jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaring komputer. Adapun model tipe M-komersi, diantaranya 1. Business to business atau B2B, kedua, business to customer atau B2C, ketiga, business to government atau B2G, keempat, customer to customer atau C2C, dan yang kelima adalah mobile komersi atau M-komersi. Proses bisnis dalam kerangka M-komersi. Ada berbagai tahap-tahap yang dilalui dalam aktivitas tertentu yang menjadikan istilah ini disebut proses bisnis, yang dimana bahwa perusahaan, sekelompok orang, atau individu yang ingin menawarkan produk atau jasanya dapat melalui rangkaian bisnis dengan menggunakan internet sebagai media berkomunikasi yang bermodalkan sebuah website atau homepage. Pada pertemuan kedua, yaitu filosofi peranan elektronik komersi dalam kerangka bisnis, di mana secara prinsip M-komersi berada dalam sebuah potensi spektrum dengan dua titik ekstrim. Titik ekstrim pertama adalah kemampuan M-komersi untuk menjadi follower, dalam arti kata menirukan bagaimana bisnis konvensional dilakukan ke dalam arena baru dalam dunia maya. Misalnya, 1. Pasar tradisional, 2. Uang kertas atau uang koin, ketiga, tanda tangan atau parang, keempat, produk-produk semacam dokumen atau teks, gambar audio, dan video yang biasanya dijual secara fisik melalui berbagai penyimpanan. Pada sisi ekstrim yang lain, M-komersi dikatakan memiliki kemampuan untuk mentransformasikan karakteristik bisnis konvensional yang sama sekali baru. Dua buah titik ekstrim tersebut selain membentuk sebuah spektrum fungsi komersi, secara tidak langsung menjelaskan bagaimana sebuah dunia baru dengan cara-cara atau mekanisme perputaran barang atau jasa sama sekali baru telah terbentuk. Pada pertemuan ketiga, mekanisme elektronik komersi dalam dunia bisnis. Dari jenis aplikasi komersi yang ada, secara prinsip, mekanisme kerjanya kurang lebih sama. Ada dua hal utama yang bisa dilakukan oleh konsumen di dunia maya atau arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet. Yang pertama adalah melihat produk atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui websitenya. Kedua, mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang yang akan dilakukan. Penjualan produk atau jasa yang akan didistribusikan dapat melakukan transaksi dagangannya melalui dua jalur, yaitu perusahaan yang melibatkan barang secara fisik dengan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesanan. Jalur kedua, di mana disediakan bagi produk atau jasa yang dapat diubah menjadi sinyal digital. Secara strategis, ada tiga dominan besar yang membentuk komunitas e-komersi, yaitu proses, institusi, dan teknologi. Pada pertemuan keempat, yaitu 4 tipe aplikasi elektronik komersi. E-komersi dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, yaitu iMarket, Customer Care, Vendors Management, dan Extended Supply Chain. iMarket ini yang dimana calon pembeli dan penjual saling bertemu
melalui medium internet. Customer care yaitu suatu usaha dari perusahaan menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Vendor management yaitu melakukan transformasi atau bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Extended supply chain yaitu urutan aktivitas yang dijalankan perusahaan melalui dari bahan mentah dibeli sampai dengan produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen. Pada pertemuan 5, yaitu proses bisnis dalam kerangka e-commerce. Proses bisnis pertama di dalam sistem e-commerce dinamakan information sharing, yang dimana di dalam prinsip penjual proses ini adalah untuk mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya. Sementara di prinsip pembeli yaitu berusaha mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkannya dan mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut. Setelah aktivitas tukar-menukar selanjutnya yaitu melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dan usai transaksi dilakukan dan produk telah didistribusikan ke tangan konsumen, barulah proses terakhir yaitu aktivitas purna jual dijalankan. Berdasarkan kenyataan website dan email merupakan sarana yang kerap dipergunakan dalam melakukan transaksi. Pada pertemuan ke-6, yaitu evolusi elektronik business di perusahaan brochureware. E-business biasanya akan melalui tahap evolusi. Perubahan secara perlahan-lahan merupakan suatu kewajaran, karena selain manajemen tidak mau mengambil risiko besar. Tahap-tahap tersebut yang dimaksud ialah 1. Brochureware. Pada tahap ini, perusahaan biasanya menggunakan internet sebagai medium untuk berpromosi. Istilah brochureware ini memiliki makna dipergunakannya internet sebagai sarana untuk mengembangkan brosur elektronik. Tahap kedua yaitu customer interactivity. Tahap ketiga transaction enabler. Tahap keempat one-to-one relationship. Tahap kelima yaitu komunitas of interest. Pada pertemuan ke-7, arsitektur bisnis dan teknologi dalam mengembangkan elektronik komersi. Pengembangan teknologi informasi semacam e-commerce harus berada dalam kerangka arsitektur bisnis perusahaan. Eberhard Reichstein mendefinisikan arsitektur perusahaan sebagai penghubung antara 3 komponen besar, yaitu organisasi, proses, dan teknologi. Kompleksitas arsitektur bisnis semakin meningkat sejalan dengan cepatnya perubahan yang terjadi di dalam perusahaan sebagai jawaban atas dinamika lingkungan bisnis yang begitu cepat berubah. Cepatnya perkembangan bisnis dan perubahan yang terjadi memaksa perusahaan untuk menyusun implementasi strategi e-commerce agar tidak terjadi suatu pengembangan sistem yang timbul sulam dan membahayakan perusahaan. Itulah tadi pemaparan hasil review dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.